Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya Jeffrey Cecep Khairuddin. Hari ini saya akan membahas materi pertama di bahasa Indonesia kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelum saya mulai, silakan simak video berikut ini. Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan kapit. Cerita yang biasanya digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak, seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Selain wayang purwa, jenis wayang kulit yang lain yaitu wayang madya, wayang gedok, wayang dupara, wayang wahyu, wayang suluh, wayang kancil, wayang calon arang, wayang krucil, wayang ajen, wayang sasak, wayang sadat, wayang parwa, wayang arja, wayang gambuh, wayang cupak, dan wayang beber yang saat ini masih berkembang di Pacitan. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur.
Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai fitur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bahasa Jawa, suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang motekar ditemukan dan dikembangkan oleh Harry Dim setelah melewati eksperimen lebih dari 8 tahun dari tahun 1993 sampai 2001. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Dari video yang kalian simak yang berjudul wayang, secara tak langsung kalian sudah mengamati isi dari video tersebut. Dengan kata lain, kalian sudah melakukan observasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Nah, di sini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Tentunya teks laporan hasil observasi ini mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Terbersit pertanyaan, apa bedanya antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Mari kita simak. Misalnya, kalian memiliki seekor kucing di rumah. Jika kalian ingin membuat teks deskripsi, maka kalian hanya menggambarkan atau mendeskripsikan kucing yang kalian punya. Tetapi, jika kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi, kalian akan menjelaskan seekor kucing secara umum. Silahkan perhatikan dua teks berikut ini. Contoh dari teks deskripsi, yaitu kucing saya bernama Tom. Dia adalah kucing yang sangat penurut. Bulunya halus dan juga berwarna putih.
Jika kalian akan membuat teks laporan hasil observasi, maka contoh teksnya akan seperti ini. Kucing adalah mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Nama ilmiah kucing adalah Felis silvestris catus atau Felis catus. Nah, jadi perbedaan antara teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi adalah jika teks deskripsi bersifat unik dan individu, tetapi jika teks laporan hasil observasi bersifat global dan universal atau berlaku untuk semua orang di dunia. Sekarang kita menuju kepada ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu ada 6. Yang pertama, universal. Dalam artian universal ini adalah teks harus bersifat umum dan berlaku untuk semua orang. Ciri yang kedua adalah objektif. Penulis tidak diperkenankan untuk memihak seseorang atau pihak tertentu. Ciri yang ketiga adalah fakta. Dalam artian, laporan harus didasarkan dari kegiatan pengamatan dan juga kejadian sesungguhnya, bukan hasil rekayasa atau karangan. Ciri yang keempat, spesifik. Dalam artian, penulis harus memberikan gambaran suatu hal dengan jelas. Ciri yang kelima, yaitu lengkap. Dalam artian, tulisan yang akan disajikan si penulis sebisa mungkin data yang diperoleh harus lengkap. Dan ciri yang terakhir adalah klasifikasi atau pengelompokan. Kegiatan selanjutnya akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Di dalam bagian pernyataan umum ini berisi pemuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Misalnya, kalian akan membahas tentang kucing. Dalam pernyataan umum, kalian akan menjelaskan definisi dari kucing itu sendiri. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Di sini dijelaskan secara detail mengenai objek yang akan kalian tulis. Contohnya, ketika kalian akan membahas kucing, di deskripsi bagian ini kalian akan menjelaskan jenis-jenis dari kucing itu sendiri. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, di bagian ini kalian membahas manfaat dari objek yang dibahas. Misalnya manfaat kucing bagi manusia seperti apa. Demikian materi pembelajaran teks hasil laporan observasi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah.